kalian semua. Kembali lagi bersama kami, keluarga bahagia di Jerman. Bersama saya, Kakak Ina di sini. Dan di sini ada siapa? Kakak Paul. Sesuai yang kalian baca di judul, jadi hari ini karena dilema yang berat yang kami alami, maka kami sudah membuat perjanjian untuk bertemu dengan satu perusahaan yang saya jatuh cinta kepada rumahnya. Saya selalu bilang begitu, jatuh cinta tidak bisa setia ya, karena ini penjelasan terus dia. iya, kok juga baru kok bilang bagus juga. Nanti saya akan jelaskan ke kalian kenapa sampai kita memutuskan untuk melihat rumah yang ini lagi, yang mau kita lihat sekarang. Tapi sekarang kita masih punya waktu sekitar 30 menit, jadi saya mau bincang-bincang dulu dengan kalian. Kalian bisa lihat, ini rumah yang kita mau kunjungi hari ini. Kalian lihat, kita sudah parkir langsung di depannya. Sebentar saya akan bawa kalian untuk house tour di dalamnya. Kenapa sampai saya bisa kayak langsung terkapak-kapak, terkelepek-kelepek begitu dengan rumah ini ya. Kok udah bikin habis? Cuma kecil aja jadi. Paul mau bawa Elena main-main dulu ke Spielplatz. Ya. Nah, jadi ceritanya begini teman-teman. Waktu itu sebenarnya kami sudah deal dengan penjual rumah yang pertama, kalau kami mau mengambil rumah yang sudah kami lihat itu. Kalau kalian mau tahu rumahnya seperti apa, kalian bisa lihat video sebelum video ini ya. Cuma yang menjadi pertimbangan saya setelah adanya pembicaraan itu, meskipun waktu itu saya cukup puas, tapi ya namanya manusia ya, habis itu berpikir, oh ternyata begini begitu. Akhirnya saya memutuskan, kayaknya saya masih mau cari-cari lagi dulu. Sebenarnya jadwal pencarian tanah buat kami itu minggu ini, tapi kami minta ditunda dulu karena kami masih mau mencari dan membandingkan dengan rumah yang lain dulu. Jadi kenapa seperti itu? Kayak plan sekali begitu. Ya betul, plan sih. Tapi karena waktu kami pulang, kita kan belum punya pengalaman beli rumah atau bikin rumah. Jadi saya cari-cari referensi atau informasi-informasi dari orang-orang yang sudah berpengalaman beli dan bangun rumah di Jerman. Terus ada salah satu YouTuber Jerman yang dia juga bangun rumah seperti kita. Dan dalam videonya tuh yang saya paling ingat, dia bilang begini, rumah itu bukan seperti perabotan rumah tangga yang kalian bisa ganti dalam satu hari. Rumah itu adalah tempat di mana kita akan tinggal dalam jangka waktu yang lama. Maka untuk membeli rumah jangan ada kata ampun. Maksudnya tuh gini, jadi belilah rumah sesuai dengan yang kita mau. Kalau misalnya kita sudah dapat rumah yang kita mau, yang tepat seperti itu, tapi karena budget kita kurang, lebih baik menunggu sedikit lebih lama untuk dapatkan rumah ini daripada beli sekarang tapi tidak bisa dapat tepat seperti yang kita mau. Kalian mengerti apa maksud saya? Jadi kasusnya sama, kita waktu itu karena memang rumah yang sangat kita ingini itu terlalu mahal, jadi kita tetap ambil tipe yang sama, cuma kita kurangi kayak ada beberapa ruangan yang kita hilangkan supaya sesuaikan dengan budget kita. Nah pas saya dengar dia bilang kayak begitu, saya langsung bilang, kira-kira kalau kalian jadi kami, apa yang akan kalian lakukan? Apakah beli sesuai dengan yang budget yang sudah kalian siapkan, atau seperti YouTuber ini yang lebih baik menunggu 1 atau 2 tahun lagi untuk demi mendapatkan rumah yang tepat seperti yang kalian inginkan? Saya tuh jadi terpengaruh teman-teman, jujur saja. Saya langsung bicara ke Paul, saya bilang, kayaknya saya mau lihat-lihat yang lain dulu deh. Terus dia bilang, oke, kalau memang kau maunya seperti itu, kita bisa coba dulu. Mereka ganggu saya dari luar. Kita bisa coba cari-cari dulu, nanti dia coba bicara, meminta pengertian dari perusahaan yang pertama, semoga mereka bisa mengerti. Dan untungnya mereka sangat baik sekali teman-teman, mereka bisa mengerti. Jadinya pencarian tanahnya tuh bisa ditunda sebenarnya minggu ini, tapi akhirnya kami tunda dulu supaya kami bisa punya waktu untuk melihat rumah yang lain dan bisa membandingkan begitu. Terus saya lihat-lihat di internet, tiba-tiba muncul rumah yang tepat di belakang saya ini teman-teman. Jadi doakan teman-teman, semoga harganya pas buat kami dan bentuk rumahnya juga pas buat kami. Kalau saya lihat di internet, bentuk rumahnya juga saya suka sekali, di dalam tata ruangannya juga saya sangat suka sekali teman-teman. Jadi kalau misalnya ternyata harganya lebih murah atau sama, mungkin kami akan beralih ke rumah yang ini. Komen di bawah dong kalau kalian jadi kami tuh, kira-kira apa yang akan kalian lakukan untuk beli rumah. Saya tuh betul-betul dilema. Teman saya Mbak Maya, dia pernah bilang, Ina,
kalau mau beli rumah itu kayak kita mau cari jodoh katanya. Nanti pasti aja ada yang ini ada rumah yang pas dengan budget kita tapi kurang ini kurang itu, atau ada ini rumah yang kita suka sekali tapi budget kita kurang. Pasti ada yang gitu-gitunya, dan Mbak Maya aku merasakannya sekarang. Ternyata memang tidak semudah yang saya pikirkan pada awal-awal ya teman-teman. So teman-teman, bapaknya sudah ada dan tadi saya sudah minta izin untuk bikin video, katanya boleh. Jadi ini rumah yang mau kita lihat ya teman-teman. Dari luarnya tuh bentuknya kayak begini teman-teman. Kalau dari luarnya saya lebih suka dari perusahaan pertama ya teman-teman. Tapi saya belum tahu dalamnya nanti seperti apa. So, ayo kita masuk. Tuh di sini kayak ada tambahan ruangan juga, bisa dijadikan garasi atau ruangan lain, terserah kita ya. Yuk masuk. Bukannya kemana? Oh, ke dalam. Bagus. Hallo. Lecker, so schön. Ja. Darf ich eine Runde machen? Dankeschön. Oke teman-teman, jadi kalau kita masuk, ini tuh pintu masuk. Habis itu di sini tuh kayak ada apa? Floor. Nah, di sini di sebelah kiri itu langsung ada kayak tempat untuk gantung jaket, terus ganti sepatu dan lain-lain. Oh, saya suka sekali dengan dapurnya teman-teman. Saya suka sekali dengan dapurnya. Wow, ini dapur yang saya mau tuh tepat seperti begini teman-teman. Maksudnya yang kompornya terpisah dari oven. Ya, Elena main di sana. Tuh teman-teman. Jadi ini bentuk dapurnya. Ich liebe die Küche. Sieht so schön aus. Ach, das ist ja wie bei... Ja, das ist genau was ich dir gesagt habe. Tuh. Terus di sini tuh langsung kayak ada meja makannya. Ini contohnya saja ya. Nanti kalau misalnya kita ambil rumah ini misalnya, berarti ya kita bisa ganti sesuai dengan kita mau untuk perabotan rumahnya. Saya suka jendelanya besar begini teman-teman. Terus ke situ ada ruang tamu. Kayaknya kalau saya beli rumah ini saya akan beli sofa yang lebih besar daripada ini ya. Terus jendelanya agak kecil. Nah, ke situ kalau saya yang atur rumah ini mungkin saya jadikan tempat bermain buat Elena di ujung sebelah situ ya. Nah, depannya itu ada TV. Tuh, bagus sekali teman-teman. Wow. Ini kayak pokoknya udah kayak yang di internet yang saya lihat ya. Dan ruang tamunya cukup besar ya. Nah, kalau kita ke sini, oh di sini tuh kayak ada satu ruangan yang bisa dijadikan ruang kerja atau kamar. Kayak kamar tamu begitu, tapi kayaknya ini lebih cocok buat ruang kerja ya. Terus di sini saya tidak tahu untuk apa ini. Yang jelas bagus juga. Nah, di sana itu yang tadi dari luar kalian lihat kayak ada ruangan tambahan itu. Jadi bisa dijadikan ya ruangan tambahan buat tamu dan lain-lain. Di sini ada pintu, saya tidak tahu apa ini. Oh, di sini ada toilet. Toilet tanpa apa? Shower atau untuk mandi ya. Tutup lagi. Di sini. Oh, ini ruangan untuk teknik. Jadi buat apa pemanas ruangan dan lain-lain tuh di sini ya, air. Nah, sekarang kita sudah selesai dengan ruangan di bawah. Menurut kalian bagaimana? Bagaimana saya tidak labil? Bagaimana saya tidak ini dilema teman-teman? Bagus sekali bukan? Bagaimana menurut Anda Bapak? Bagus juga. Top. Wow, nah di atasnya ini sudah jelas-jelas besar. Kalian lihat, tuh naik langsung kayak ada ruangan dulu di sini. Habis itu di sebelah sini, oh depo kamar mandi bagus sekali. Oh Tuhan, aduh bagaimana ini teman-teman? Ini kalau depo harga sama saya langsung ambil ini. Aduh bagaimana nih teman-teman? Ya. Bagaimana ini teman-teman? Saya galau. Aduh. Semoga harganya jauh lebih mahal.
supaya saya bisa menerima kenyataan. Oh, di sini bisa ke ada balkon. Jadi dari kamar mandi, coba. Oh, ada balkon kecil ya di depan. Kalian bisa lihat. Saya tidak mau buka ini, saya tidak tahu cara buka bagaimana. Yang jelas di sini ada balkon. Ini buat shower. Teman-teman, bagaimana ini? Saya suka sekali. Ini buat berendam. Ada jendelanya. Dan di sini buat toiletnya. Aduh, saya bingung teman-teman, bagaimana ini? Dan dari kamar mandi, jadi di sini kan ada pintu untuk masuk dari luar ya. Di sini ada pintu juga dari kamar tidur. Kalian lihat di sana tuh kamar tidur, tapi katanya pintu yang ini tuh bisa saja ditutup, maksudnya jangan sampai ada pintu di sini. Tapi kalau kita mau tetap ada pintu supaya dari kamar bisa langsung ke kamar mandi, bisa tetap pintunya tapi pintu geser ya. Terus di sini itu ruang ganti. Jadi untuk lemari baju dan ruang ganti pokoknya. Lihat. Oh, kamar tidurnya bagus juga ya ampun. Kecil tapi bagus sih. Tuh. Langsung ada kamar tidur. Oh. Tuh, lihat. Kalau kita beli ini tidak mungkin kita kasih pintu kaca ya teman-teman. Cuma ini kan ya mereka tidak tahu apa yang mereka pikirkan sampai mereka bikin pintu kaca di sini buat kamar tidur. Nah, di sininya itu ada ruangan juga untuk kamar tidur anak. Cuma ini mereka pakai buat kantor. Nah, buat kamar di sini juga ada satu kamar tidur. Buat anak juga ya, atau buat tamu. Yang jelas semuanya tuh ada. Yang jelas keseluruhan kamarnya itu ada untuk kamar tidur ya. Ada 3 kamar dan 1 kamar untuk kerja. Terus dapur dan ruang tamu. Saya bagaimana nih teman-teman? Aduh, apakah saya harus menunggu 2 atau 3 tahun lagi kumpul budget yang banyak baru bisa... Tolong komen di bawah teman-teman, kasih saya saran bagaimana ini, bagaimana. Saya penasaran dengan harganya. So, Paul sudah ada di bawah, sekarang saya akan turun ke bawah untuk berbicara tentang harga dan bagaimana rumah ini untuk bisa dibeli. Ini tangganya. Tangganya untuk turun. So, teman-teman, kita baru saja kembali dari perbincangan konsultasi kami dengan perusahaan kedua yang kami kunjungi ini teman-teman. Tolong saya suka sekali dengan rumahnya. Tapi untuk perusahaan yang kedua ini dia tidak seperti perusahaan pertama yang kita datang langsung mereka kasih kayak perkiraan harganya seperti ini. Dia bilang karena mereka tidak bisa kasih perkiraan juga karena tergantung dari harga tanah. Kalau yang perusahaan pertama kan dia sudah kasih kira-kira harga tanah, dia kasih tinggi sekali sebenarnya harga tanah di tempat kami tinggal tuh tidak setinggi itu, tapi dia kasih perkiraan segitu. Makanya kalau perusahaan yang kedua dia bilang lebih baik dia cari dulu, dia minta waktu 2 minggu untuk dia carikan tanah supaya informasi harga tanahnya tuh jelas. Baru dia akan kasih tahu perkiraan harga yang jelasnya itu seperti apa. Tapi kita sudah kasih tahu batas maksimal yang kita mau bayar itu seberapa, dan dia bilang dia akan usahakan untuk cari yang tidak lebih dari yang kita mau bayar begitu teman-teman. Dan saya suka sekali dengan rumahnya. Saya juga. Bagaimana menurut kalian teman-teman? Kalau kalian jadi kita, apakah kalian akan memilih rumah yang pertama atau yang kedua? Kalau saya, dari bentuk rumahnya saya lebih memilih rumah kedua teman-teman. Saya suka sekali. Jadi rumah-rumah di Jerman itu mahalnya itu bukan cuma hanya karena bangunannya, tapi karena di Jerman kan kita harus kayak pakai pemanas ruangan lah segala macam. Karena listrik di Jerman tuh mehong sayang. Terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton video ini. Semoga kalian suka dengan videonya, dan tolong komen di bawah kalian pilih rumah yang pertama apa rumah yang kedua teman-teman. Kalau yang belum tahu rumah yang pertama yang mana, maka lihatlah video sebelum video ini. Oke? Kita ketemu lagi di next video. Bye. Dadah.